Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujianto. Saya dari Malang Selatan. Saya mantan napiter dengan kasus kepemilikan senjata ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhama, istri dari Pak Pujianto. Ya kaget ya, kan dulunya nggak tahu kalau Mas Puji itu ada jaringan seperti itu. Cuman saya sebagai istri harus gimana ya, menyokong dia supaya dia kembali ke jalan yang baik lagi, nggak seperti dulu lagi gitu. Selama saya di Lapas Sentul, ada 1 tahun di situ. Saya di situ banyak belajar yang difasilitasi oleh BNPT. Ada bidang keagamaan, ada bidang wirausaha tentunya, ada juga bidang wasbang, wawasan kebangsaan. Di sana selama 1 tahun lebih saya mendapat bimbingan arahan dari program BNPT. Waktu suami di dalam dulu, saya merintis untuk jualan ini. Dulu kan saya ada jualan makanan kecil untuk anak-anak juga. Terus setelah suami datang, udah nggak ada waktu, soalnya sudah bisnis serba ayam sama serba bebek ini. Jadi yang untuk makanan anak kecil tutup ganti, tapi yang ini tetap aktif sampai sekarang. Di Lapas Sentul kami menerima bermacam-macam sub wirausaha. Ada kuliner, ada pertanian, ada peternakan, ada industri, ada fashion, bermacam-macam, termasuk pemahaman keagamaan, di mana saya sangat terkesan dengan program ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Juga ada wasbang. Ini sangat menginspirasi saya, wasbang ini. Wawasan kebangsaan, saya sangat berkesan sekali dengan para pemimpin di sana, terutama Pak Foki, juga Bu Iip. Dari beliau-beliau inilah saya mempunyai pemikiran, tidak berpikiran sempit, sehingga bisa membuat saya lebih terbuka, membuat saya lebih sadar tentang arti kehidupan ini dan tujuan hidup tentunya. Program-program itu sangat membantu saya, amat sangat membantu saya program-program itu. Yang tidak bisa saya jelaskan manfaatnya di sini karena begitu besarnya. Di bawah Direktorat Deradikalisasi ada 2 kelompok binaan dalam lapas dan binaan luar lapas. Binaan di dalam lapas itu kita koordinasikan dan kita laksanakan. Dengan siapa yang kita koordinasikan? Kita koordinasikan dengan teman Densus, Kejaksaan, Kehakiman, Ditjenpas. Itu kita koordinasikan, baru kita laksanakan. Kalau di luar lapas, kita laksanakan dan koordinasikan. Siapa yang kita ajak berkoordinasi? Tergantung. Kalau misalnya identifikasi, kita berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat, aparat wilayah, Kesbangpol, penghulu, penyuluh. Kalau itu wawasan kebangsaan, tentu dari Kesbangpol. Wawasan keagamaan dari tokoh agama. Kewirausahaan kita koordinasi dengan Kementerian Sosial, UMKM, Kementerian Desa, dan kementerian-kementerian yang terkait yang bisa mensupport dan menjaga, memelihara keterlibatan mereka di dalam kita ikut melakukan pendampingan. Kalau tetangga sekitar ya biasa ya, namanya tetangga ya, ada yang nyinyir, tapi ya biasalah. Tapi lama-lama kan suami juga ada perubahan. So sekarang dulu yang keras, sekarang sudah lebih lunak. Jadi adanya Mas Puji kena tangkap itu ada hikmahnya. Sekarang udah nggak seperti dulu lagi. Sebagian orang mereka berpikir bahwa napiter itu seorang yang keras atau seorang yang mudah, atau istilahnya tidak diperdayakan, maksudnya itu. Tapi sebetulnya itu semua tidak benar. Saya keluar pada bulan 9 tahun 2019 dan alhamdulillah dalam 1 tahun ini saya sudah punya usaha yang pesat. Saya bisa menyaplai madu hutan alam itu sekitar
satu kintal 100 kilo sampai dengan 300 kilo. Saya bisa menjadi supplier para pedagang-pedagang di daerah Malang Selatan ini, bebek, ayam, dalam bentuk sayapnya atau karkasnya, bekunya, itu tanpa ada kendala. Walaupun awal-awalnya saat saya merintis ini saya mengalami kesulitan sekali. Karena seorang yang baru bebas dari penjara harus survive dengan keadaan ekonomi yang kurang begitu stabil, saya rasa, apalagi didukung dengan pandemi. Tapi alhamdulillah, pelan-pelan, tahap demi tahap, saya punya bermacam-macam usaha yang saya tempuh hanya dalam kurang lebih dalam 1 tahun. Peternakan ayam, peternakan bebek, pembikinan tahu, peternakan lebah, madu, dan juga supplier karkas ayam dan bebek di Malang Selatan ini. Di belakang ini kita bisa melihat, ini adalah contoh-contoh kandang yang saya berdayakan. Selain di sini, saya juga ada kandang lokasi sekitar 5 km di sini. Ayam yang saya pelihara populasi 1.000 ekor dan juga bebek kurang lebih sekitar 700 sampai 1.000 ekor. Ini saya bersyukur sekali masih bisa bertahan dengan kondisi pandemi seperti ini. Ini alhamdulillah, dan insya Allah usaha saya ini akan lebih saya tingkatkan dalam mencakup beberapa cabang. Ini rencana ke depan 1, 2, 3 bulan saya akan membuat keripik tempe, di mana tempe itu saya buat sendiri, saya bikin sendiri keripik itu. Insya Allah ini kurang lebih sekitar 3 bulan yang akan datang. Sekarang lagi persiapan tempat-tempatnya, persiapan pemasarannya. Karena sebetulnya usaha itu bukan produknya. Usaha itu yang terpenting adalah bagaimana cara kita memasarkan. Produk begitu mudah, tapi cara pemasaran ini yang sangat sulit sekali. Semua orang bisa bikin produk, semua orang bisa dengan ATM, amati, tiru, modifikasi, mudah. Tapi bagaimana kita memasarkan? Jadi kuncinya semua ini adalah dalam pemasaran. Dan alhamdulillah pelan, dengan kesabaran dan ketekunan, saya bisa bertahan dan bisa memasarkan ini. Selain itu, saya juga mencari di mana ada kandang atau orang peternak di sana dengan populasi 4.000 sampai 10.000, saya membeli ayam-ayam ini dan saya store ke pabrik untuk dijadikan ekspor mini mereka ya. Dia keras tapi baik, penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang sama keluarga, pekerja keras. Tentunya saya bermimpi usaha saya ini semakin luas. Yang saya butuhkan saat ini adalah sebuah CV yang bergerak dalam bidang peternakan, mungkin supply, meat supply, supply daging sampai keluar pulau, sehingga saya bisa mengembangkan langkah bisnis saya ini sampai keluar pulau. Harapan saya, Mas Puji nggak kembali ke ya yang akhirnya menyusahkan keluarga seperti kemarin, akhirnya masuk penjara itu. Kalau boleh keluarga di sini jangan sampai Mas Puji seperti itu lagi. Kembali ke pangkal jalan yang baik dengan sokongan keluarga ini semua. Kami harap lah, pokoknya sangat-sangat berharap sama suami agar tidak terjerumus ke tempat yang dulu lagi. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari BNPT yang rencana insya Allah akan saya belikan sapi. Sapi ini akan saya pelihara, nanti akan kita potong, kita jual pada saat Idul Adha. Kunci dari sukses itu bukan pada uang. Kunci dari sukses adalah ketekunan. Saya berprinsip bahwa di 1 meter di samping saya adalah uang. 1 meter di samping saya adalah uang. Bagaimana kita mengambil peluang? Tidak semuanya harus diukur dengan uang. Hanya ketekunan saja yang menjadi modal sukses itu, bukan kepada keuangan. Toh kalau memang kita modal memang penting, saat kita punya uang kita mau usaha apa? Usaha ini, usaha ini. Modal bukan segalanya, tapi ketekunanlah yang membuat kita bisa sukses